Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknesi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mau servis ya tipe handphone Oppo A1K. Terlebih dahulu saya lakukan pengecekan pada handphone ini ya, dalam keadaan handphonenya sedang menyala. Kalau untuk touchscreen-nya saya rasa masih normal saja ya, walaupun di sini di bagian bawah pojok sebelah kiri atau di pojok sebelah kanan dekat tangan saya ini ya teman-teman, kelihatan ini touchscreen-nya pecah. Pecahannya itu retaknya nyampe ke dekat slot SIM-nya ini ya. Oke, terlebih dahulu kita akan bongkar ya, yaitu dengan melepaskan kopernya. Kita cari celahnya pertama-tama di bagian dari tempat slot SIM, karena di sini untuk kopernya itu agak sedikit lentur ya, jadi kita bisa congkel menggunakan kuku. Kalau sudah dapat celahnya tinggal kita geser seperti ini. Cukup mudah ya untuk pelepasan koper Oppo A1K. Baik, untuk kopernya sudah terlepas. Langkah berikutnya ya, kita bersihkan kuku dulu ya teman-teman, karena kemasukan tanah yang berada di kopernya tadi. Lalu kita lepaskan terlebih dahulu baut-baut yang menempel pada penutup papan PCB-nya ini ya. Kita lepaskan terlebih dahulu bautnya satu persatu, karena nantinya kita akan melepaskan soket dari LCD dan chargernya juga ya teman-teman. Ikuti terus videonya sampai selesai. Tentunya jangan sampai lupa kalian dukung channel saya ya, dengan cara kalian subscribe, juga like, share, dan silahkan tulis di kolom komentar jika ada masukan bagi kawan-kawan teknisi kepada saya. Oke, ini kita lakukan pelepasan terlebih dahulu pada di sini bukan kaleng ya, plastik ya penutup papan PCB-nya. Oke, langkah kedua yaitu kita akan lepaskan baterainya dengan cara kita tarik di plastik bagian yang berwarna hijau ini ya teman-teman. Kita tarik saja seperti ini untuk melepaskan baterainya. Oke, kita tinggal tarik dan tahan pelan-pelan. Ini agak memang cukup keras ya, karena handphonenya belum pernah mengalami pembongkaran atau bisa dibilang masih perawan. Oke, ini baterainya sudah terlepas. Langkah berikutnya kita akan kletek ya sedikit di bagian soket LCD-nya ini. Kita buka sedikit saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan lalu kita lepaskan soket LCD-nya. Baik kawan-kawan teknisi HP Banua, tujuan kita melepaskan melepaskan baterai dan soket LCD yaitu adalah melakukan penggantian LCD atas permintaan yang punya ya kawan-kawan teknisi HP Banua, agar handphonenya ini diganti saja LCD-nya, yang mana di sini touchscreen-nya retak ya, dan di bawah layar pada handphone ini di pecahan di sebelah kanan berwarna kuning. Jadi yang punya makanya katanya kurang enak teman-teman.
Jadi permintaannya agar digantikan saja LCD ini dengan LCD yang baru. Oke kawan-kawan teknisi HP Banua, seperti biasa kita lakukan pelepasan tanpa menggunakan blower ya. Nah dengan cara begini saja Insya Allah masih aman ya, karena untuk tipe-tipe handphone zaman sekarang itu untuk lemnya tidak terlalu banyak. Nah di sini sudah terlepas ya, mudah saja. Jangan lupa kita lepaskan penutup dari penutup dari speakernya, yang mana nanti kita akan pasangkan di LCD yang baru. Jangan sampai kelupaan ya. Langkah berikutnya yaitu kita tinggal bersihkan pada frame yang masih menyisakan lem ya, yang mana di sini lemnya cukup ya, cukup banyak. Jadi kita bersihkan dengan cara kita bersihkan dengan obeng ya. Oke, saya akan siapkan terlebih dahulu pada LCD penggantinya. Saya akan cari ya teman-teman. Nah ini Oppo A1K, LCD-nya persamaan dari Realme C2 kalau tidak salah. Persamaannya yaitu Realme C2 ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita lakukan pemasangan dengan dilem, alangkah baiknya kita lakukan terlebih dahulu pengetesan pada LCD. Apabila memang sudah betul-betul LCD kita yang mana kita stok ya berfungsi dengan normal, baik itu LCD ataupun touchscreen-nya. Apabila sudah meyakinkan bahwa dalam keadaan yang normal, maka baru kita lakukan pemasangan dengan menggunakan lem. Oke kawan-kawan, kita akan hidupkan terlebih dahulu handphonenya. Ini sudah muncul logo Oppo ya. Kita tinggal tunggu loading sampai masuk ke menu. Sebenarnya pada handphone ini masih berfungsi ya, pada baik itu pada LCD dan juga pada touchscreen-nya, hanya dikarenakan tidak enak dipandang kata yang punya. Jadi atas permintaannya untuk digantikan dengan LCD yang baru. Padahal ya teman-teman, kalau saran saya, yang namanya LCD walaupun kita ganti dengan yang baru, kalau saran saya kalau masih bisa dipakai yang ori, kenapa harus ganti ya? Tapi yang namanya tukang servis ya, apapun permintaan dari user kita akan turuti ya. Yang penting nanti akhir dari petualangan ini menghasilkan uang bagi si teknisi, itu yang lebih utama. Oke, terlebih dahulu kita bersihkan ya sisa-sisa dari debu-debu. Baik, seperti biasa ya kawan-kawan, kita akan isolasi terlebih dahulu pada fleksibel bagian bawahnya ini. Kita isolasi agar menempel dengan kaleng penutupnya ya, karena di sebagian dari tipe handphone ya, pada LCD-nya itu harus dilekatkan pada soket pada fleksibelnya yang di bagian bawah, yang mana di situ ada fleksibel touchscreen-nya ya. Kadang-kadang berpengaruh saat tidak ditempelkan,
maka touchscreen-nya tidak akan berfungsi. Oke, ini untuk segelnya juga jangan sampai kelupaan kita lepaskan. Walaupun ini kecil tetapi juga berpengaruh nanti saat kita lakukan pemasangan, berpengaruh pada kerapian atau kerapatan dari LCD-nya. Oke ya teman-teman, kalau sudah tinggal kita akan kita lem dulu ya pada premnya, baru setelah itu kita lakukan pemasangan. Sebenarnya kalau untuk tutorial dari penggantian LCD sudah banyak sekali ya kawan-kawan. Cuma saya menyajikan ini penggantian LCD ala teknisi HP Banua. Semoga bermanfaat ya bagi saya pribadi dan juga kawan-kawan semua. Jika memang ada saran atau kritik ya tidak apa-apa, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Saran dan kritik dari kalian adalah semangat bagi saya agar selalu bisa berkarya dalam membuat tutorial ya. Apabila ada yang masih kurang, kalian bisa kasih saran kepada saya, karena saya masih baru lah ya di channel ini. Semoga dengan adanya kalian membuat saya semakin bersemangat di dalam membuat tutorial video dalam perbaikan handphone ini. Oke, ini jangan sampai kelupaan ya, yang seperti tadi saya bilang, penutup kaleng penutup yang cukup lumayan kecil pada speakernya jangan sampai kelupaan kita pasangkan. Nanti kelihatan ada lubang di bagian atasnya, jadi kelihatan handphonenya kurang menarik. Baik, ini langsung saja setelah kita lem di bagian premnya, kita tinggal pasangkan dan kita rapikan ya. Nah, kalau untuk soketnya kita pasangkan terlebih dahulu, baru kita rapikan fleksibelnya. Di sini ada lem ya, lem isolasi bolak-balik yang menempel, lalu kita rapikan juga pada plastik pembungkus dari baterainya yang tadi kita lepaskan ya. Oke, saya rasa cukup mudah ya teman-teman untuk penggantian pada LCD Oppo A1K, atau LCD-nya juga bisa kalian pakaikan di Realme C2. Oke, tinggal kita rapikan ya, kita pasangkan kembali baut-baut yang tadi kita lepaskan. Cukup mudah dan simpel saja ya kawan-kawan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Dan untuk tutorial video kali ini hanya ini yang dapat saya sajikan untuk kalian semua. Baik, kita akan berjumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Semoga saja apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi semua warga dan khususnya teknisi yang pemula ya seperti saya. Untuk penggantian LCD seperti ini di tempat saya
biayanya gimana ya teman-teman ya, mungkin memang agak sedikit mahal dan tidak juga ya terlalu mahal banget kalau dibanding dengan teknisi yang lain. Insya Allah di tempat saya masih harga di bawah ya, itu sama pasang, dan saya hitung ongkos pengiriman sekitar 3,5, 4,5 sampai 500 ribuan untuk LCD yang seperti ini ya teman-teman. Dikarenakan di tempat saya untuk pengiriman cukup lumayan jauh, membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula ya. Oke kawan-kawan teknisi HP Banua, terima kasih sudah menonton video saya dan juga mendukung channel saya sejauh ini. Semoga apa yang kalian berikan kepada saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan pula. Saya hanya bisa mendoakan ya, agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selamat beraktivitas ya. Jaga kesehatan, yang mana kita masih dalam pandemi atau masih dalam suasana COVID-19 yang semakin hari semakin banyak ya teman-teman yang terpapar atau yang terkena musibah ini. Semoga cepat berlalu dan kembali normal, kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Hanya itu yang saya berikan kepada kalian semua, semoga bermanfaat. Saya teknisi HP Banua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam teknisi HP Banua.